Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oh my goodness me ya, jadi untuk IHSG kita hari ini pembukaan dia menguat dan terus tertahan di zona hijau dan bahkan pada apa sesi duanya pun terus mengalami kenaikan ya. Overall hari ini IHSG kita naik hingga plus 0,99% ya. Jadi sangat strong uptrend sekali ya untuk secara pergerakan harganya ya. Oke, kita langsung aja analisa dari pergerakan harga ISG kita ya. Nah, jadi, kita lihat di sini ya dari pergerakan ISG kita yang waktu video kemarin kan kita lihat ya bahwa ISG kita, sempat memang koreksi terus dia pantul di, garis MA10 dan juga di sekitar level supportnya sehingga itu menjadi indikasi bahwa ISG kita masih ada potensi untuk naik ya, dan ternyata pada perdagangan hari ini ISG kita lanjut naik kembali dan untuk kali ini dengan candle yang dibuat hari ini ya, ini ISG kita break, resisten di 6.067 ya. Jadi sekarang ISG kita mulai, mulai di perdagangan di harga 6.100 ya. Ini emang baru satu candle sih ya, maksud saya baru satu candle dia tembus, break resisten, jadi kita mungkin perlu konfirmasi ya, kita lihat, untuk perdagangan besoknya. Kita ketahui mungkin dengan kenaikan dia udah dari kemarin yang kemungkinan besar IHSG kita, juga menyentuh level overbought sehingga akan cenderung koreksi ya. Nah, kita lihat dari perdagangan ini pun, optimismenya kalau menurut saya mungkin akan koreksi ya, soalnya ini udah naik 2 hari ini. Kita lihat apakah IHSG kita bisa, saat dia koreksi, apakah dia bisa bertahan di 6.067. Kalau misalkan dia bisa bertahan, itu membuka ruang untuk minggu depannya mungkin IHSG kita masih bisa lanjut naik dengan target awalnya itu yaitu berkonsolidasi di sekitar 6.300 hingga 6.067 ya. Oke, jadi kita lihat aja MACD overall masih, naik walaupun ya emang ada tanda-tanda pelemahan ya yang kita lihat sendiri ya, apa, perdagangan IHSG kita menyentuh level, relatif yang lebih tinggi atau di level yang sama. Ini kita lihat, MACD-nya emang udah ada tanda-tanda agak melemah ya dari 37 ke 30. Terus kita juga lihat, RSI pun juga sebenarnya agak agak sedikit melemah ya, tapi overall menurut saya masih relatif uptrend secara pergerakan harganya ya. Kita lihat dari per 4 jamnya juga sama, ini kita lihat ya, jadi dia menyentuh level resist, dia koreksi, baru koreksi sebentar, terus dia udah naik lagi. Ini naiknya baru mencapai harga yang lebih tinggi, tapi kita lihat RSI-nya nggak menyentuh level yang lebih tinggi ya. Jadi, dan juga MACD-nya pun, dengan time frame per 4 jam lebih terjelas, saya lebih jelas ya terlihat, bearish divergence-nya. Jadi, kita juga lihat bahwa dari RSI pun juga levelnya juga relatif tinggi ya, jadi kemungkinan besar mungkin akan ada pullback atau koreksi terlebih dahulu dari pergerakan IHSG kita ya. Nah, jadi per jamnya pun juga lebih jelas terlihat lagi, as in kita zoom in gitunya ya untuk, time frame-nya. Dari awalnya dia di 84, ini dengan kenaikan IHSG kita yang dari 2 hari ini ya, dia naik sangat, pesat ya, sampai ke level 6.100 nih RSI-nya bahkan hanya 68 ya. Mmm, Overall kita lihat di sini emang bahkan sudah menyentuh di, zona sekitar 70 ya, di mana RSI standarnya tuh di sekitar level 70 tuh menjadi, standar dia overbought. Jadi kalau menurut saya, apalagi ini ada tanda-tanda kayak seperti bearish divergence, jadi kemungkinan besar mungkin IHSG kita akan koreksi terlebih dahulu ya. Mengingat juga besok itu hari Jumat, biasanya Jumat itu IHSG kita cenderung merah ya. Kita juga lihat, pergerakan harganya pun bahkan di atas MA5 ya. Jadi, biasanya tuh suatu pergerakan harga yang di atas MA5 tuh relatif, cukup tinggi. Jadi mungkin kita antisipasinya dia bisa, koreksi terlebih dahulu dengan target koreksinya yang optimismenya itu adalah di 6.067 untuk ngetes, level supportnya ya, dia bisa bertahan di level support atau enggak ya. Oke, jadi itu untuk, IHSG update dan selanjutnya saya update juga untuk, pergerakan BBRI ya. Oke, jadi untuk BBRI ya hari ini, dengan IHSG kita naik, lumayan ini ya, BBRI juga, naik naik lumayan, naik 1,9%. Dari awalnya nih BBRI kan sempat turun terus dia rebound mantul di MA20, terus saat ini dia naik di atas lagi, di atas MA5 kembali ya. Jadi, bisa dibilang mirip seperti IHSG walaupun sebenarnya kalau untuk BBRI ini dia harganya belum, break resistannya atau bahkan mendekati level resistannya kembali di 4.350 ya. Tapi, menurut saya overall trennya masih, uptrend untuk pergerakan BBRI sehingga kalau menurut saya, mungkin saya tetap, wait ya, atau hold position dulu kalau menurut saya.
Ini entar saya juga jelasin ya maksudnya kenapa ya, soalnya, beda sama yang lain nih kalau misalkan ini saya langsung aja ya. Jadi kalau untuk, per jamnya nih untuk PBRI, dia bahkan money flow index-nya masih di level 48 ya. Jadi, per jamnya pun menurut saya belum menyentuh level area yang overbought ya, beda sama IHSG. Soalnya kalau IHSG kan tadi kita udah lihat ya, RSI-nya menyentuh level 68, di mana biasanya, itu cenderung akan ada, koreksi ya kalau misalkan menyentuh level overbought ya. Nah, jadi kalau untuk BBRI kalau menurut saya mungkin masih ada potensi untuk, dia, naik ya. MACD masih naik nih kita juga lihat ya dari money flow index-nya pun juga masih menanjak, jadi overall masih uptrend secara pergerakan harga. Ini kita juga lihat, saat dia menyentuh sini dia emang turun, tapi kita lihat di sini ya turunnya pun juga masih terjaga di level 54, saat ini di level 53, lebih turun dikit ya, tapi overall kita lihat masih cukup terjaga untuk pergerakan money flow index-nya. Dan juga kita lihat, dari time frame per jamnya pun justru bahkan dia sudah mulai nanjak kembali ya. Jadi kalau untuk BBRI mungkin akan agak beda ya menurut saya ya. Mungkin kalau untuk BBRI menurut saya mungkin masih ada potensi untuk dia naik, mmm, terutama untuk, besoknya ya. Dengan target kenaikannya kalau menurut saya mungkin ngetes ulang di level resisten, dan kalau misalkan emang IHSG-nya cenderung merah juga mungkin, kenaikannya pun akan cukup terbatas hingga mencapai level resist di 4.350 ya. Nah, jadi ada yang sempat nanya, di comment section kayak, kapan ya beli BBRI, beli BBRI di level berapa ya? Nah, jadi eee, kalau saham-saham rata-rata sudah naik ya, itu yang menjadi cukup sulit ya untuk kita, masuk ya, soalnya rata-rata udah naik. Nah, dan kalau kita lihat di BBRI pun ya, ini kita lihat ya harganya pun bahkan di atas EMA 5 ya, mmm, which is sebenarnya cukup cukup tinggi ya, maksudnya, di suatu pergerakan ya, dan sebenarnya, not a good position untuk kalian entry di, kalau misalnya di atas, EMA 5 ya. Jadi kalau menurut saya, kapan kalau kalian entry ya, maksudnya, mungkin kalian takut ketinggalan kereta atau gimana ya, mungkin baiknya kita tunggu aja sampai ada pullback ya. Soalnya biasanya, pertama nih ya, mungkin pas dia menyentuh level resist pasti akan ada pullback terlebih dahulu. Nah, jadi pas pullback kalian boleh entry, dan, baiknya, kalian entry-nya tuh ya nyicil aja. Jadi kayak dibagi, beberapa porsi, banyak strategi ya, misalnya bisa aja, ada yang beberapa orang bilang kayak 20%, jadi sampai 5 kali entry, atau bahkan, triknya piramid ya. Jadi kayak, masuk pertama tuh dikit, terus masuk kedua makin gede, masuk ketiga baru yang lebih besar ya, jadi porsi piramid gitu. Intinya menurut saya jangan all in ya, jangan all in, soalnya kita nggak tahu, pullback-nya sampai ke berapa, bisa aja nih, apalagi ini masih di pertengahan tahunnya, jadi bisa aja, koreksinya masih lebih dalam ya. Jadi kalau menurut saya untuk BBRI mungkin, maksudnya kalau mau entry jangan, wait dulu aja sampai ada pullback terlebih dahulu, soalnya ini relatif cukup tinggi. Jadi kalau menurut saya sih targetnya sampai, kalian pantau aja ya, maksudnya, pantau sampai dia mendekati EMA 20, atau misalkan, kalau misalkan emang ISG-nya masih cenderung, cenderung masih agak mix, mungkin kalian bisa entry di level supportnya dia kembali di 4.070, walaupun sebenarnya agak less likely ya untuk, BBRI ya. Oke, jadi itu untuk BBRI, dan selanjutnya kita akan bahas agro. Oke, nah jadi untuk agro hari ini naik kembali ya agro ya. Seperti yang di video kemarin kita lihat, bahwa agro ini naik sangat pesat, walaupun sebenarnya saya antisipasi mungkin agro akan koreksi terlebih dahulu ya, soalnya dia, naiknya sangat pesat sekali, tapi ternyata dia terus lanjut naik ya. Dan untuk perdagangan hari ini sebenarnya agro ini naik kembali, tapi dia tertahan di level resist ya. Jadi ini kita lihat sini, resistnya di 1160, jadi dia sempat break resist tapi dia ketarik ke bawah lagi ya. Jadi, penutupan overall di sekitar level resisten ya, dan cenderung di mana dengan, pergerakan harganya sudah naik cukup, pesat dan dia menyentuh level resist, dan besok biasanya IHSG merah ya, dan kita lihat juga sendiri osilatornya pun juga sangat, tinggi nih, per D-nya pun sudah mencapai level 87. Sebenarnya untuk agro nih, hari ini sebenarnya itu sudah sesuai target untuk kalian take profit ya kalau menurut saya ya. Soalnya kita lihat osilator overbought, terus kita, harganya pun sudah mencapai level resist, jadi kalau menurut saya mungkin kurangnya posisi ya untuk hari ini ya. Soalnya kemungkinan besar kita bisa antisipasi ada pullback atau koreksi terlebih dahulu dari, saham agro. Kita juga bisa lihat dari per jamnya pun juga mencapai level yang sangat overbought ya, 96 sangat tinggi sekali mencapai level resist. Jadi kalau menurut saya
untuk agro mungkin akan ada koreksi atau pullback terlebih dahulu ya. Masih maksudnya koreksi sehat, maksudnya masih koreksi sehat, overall masih uptrend, tetapi ya ini emang lagi overbought aja, jadi kemungkinan besar akan ada koreksi rehat dulu ya dari kenaikannya. Oke, jadi itu untuk agro dan selanjutnya kita akan update untuk Telkom ya. Nah, jadi untuk Telkom ya seperti yang video saya maksud saya soalnya overall masih uptrend. Soalnya kita lihat sendiri waktu yang kemarin kan dia ada pantulan di MA20 ya, which is a good signal bahwa uptrendnya masih terjaga dan hari ini ternyata dia naik kembali ke atas, naik di atas MA10 walaupun sebenarnya ini masih relatif di bawah MA5 ya, tetapi overall masih cukup baik ya untuk masih uptrend untuk secara pergerakan harga. Emang dia menyentuh level overbought juga, jadi koreksi itu cukup wajar. Kita langsung zoom in aja ke per 1 jamnya, kita lihat ini ya. Jadi kita lihat ya dengan per jamnya pun nih dia koreksi-koreksi di sini, koreksi di sini, terus dia bahkan gap down ke bawah. Money Flow Index terus terjaga di level yang sangat tinggi dan saat ini dia bahkan naik kembali ya, baru Money Flow Index baru 60 dia udah naik lagi. Ini sebenarnya Money Flow Index-nya kalau kita lihat sebenarnya sudah mulai agak melemah ya dari awalnya dia sebentar. 81 dia naik di sini 82 tapi sekarang dia udah mulai agak turun dikit ya, maksudnya 81,29 ya, beda sangat dikit sekali. Jadi kita bisa lihat di sini cukup terbatas ya untuk kenaikannya untuk Telkom juga dari pergerakan Money Flow Index-nya sudah dia nggak bisa melebihi level 80. Jadi kemungkinan besar kita akan mungkin bisa antisipasi akan ada koreksi juga ya untuk pergerakan Telkom ya. Walaupun kalau menurut saya overall jangka menengahnya, jangka panjangnya menurut saya masih uptrend untuk pergerakan Telkom ya. Oke, jadi itu untuk Telkom dan yang terakhir ada yang sempat request ya untuk bahas saham MNC ya. Jadi beberapa saham MNC ini ya lagi naik lagi heboh-heboh ya, lagi naik juga ya. Bahkan BABP bahkan sampai disuspend ya, soalnya naik. Terus ya itu saya sempat analisa bahwa maksudnya mengantisipasi dia akan koreksi ya. Sempet kalau nggak salah cuman koreksi dikit ya, maksudnya cuman berhenti sebentar terus dia naik ke atas ya ternyata ya. Jadi dia bahkan nggak turun, dia bahkan justru naik lebih ke atas lagi ya. Oke, jadi saya langsung analisa salah satu aja untuk saham MNC ini yaitu BCAP ya. Nah, jadi untuk di saham-saham seperti ini yang kalian harus waspada itu adalah dengan kenaikan yang sangat pesat sampai osilatornya biasanya menyentuh level overbought. Saya selalu ingatkan untuk saham-saham seperti ini kalian baiknya kalau misalkan terutama untuk kalian yang untung, baiknya kalian kurangi posisi ya. Maksudnya take profit sebagian dulu ya. Dan sisanya kalau misalkan kalian masih antisipasi dia masih bisa mengalami kenaikannya. Nah, jadi kita langsung zoom in-nya untuk saham-saham seperti ini kita baiknya dengan time frame lebih singkat ya, soalnya kan buat trading ya. Jadi kita lihat di sini ya, dengan harga dia mencapai level ke sini, terus dia rehat sebentar, terus dia naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ini kita lihat bahwa sebenarnya dari MACD-nya dari sudah ada tanda-tanda bearish divergence ya, ini MACD-nya bahkan di 6, terus sekarang di level 3. Terus di Money Flow Index-nya kita juga lihat di sini, di Money Flow Index 93, terus dia naik ke level yang lebih tinggi, bahkan naiknya hanya di level 84 dan bahkan sudah turun ya. Jadi menurut saya ini pas orang lihat ya, maksudnya mungkin nggak tahu ya, maksudnya dia lihat di sini kayak udah naik pesat, tapi kita lihat Money Flow Index-nya mungkin nggak terlalu naik. Jadi mungkin banyak yang take profit ya, dia udah take profit terus akhirnya dia udah turun kembali ya. Jadi kalau menurut saya ini ada tanda-tanda dia ada pelemahan ya dari kenaikan BCAP ini. Jadi kalau menurut saya maksudnya ada tanda kalau dia akan koreksi atau ada koreksi terlebih dahulu dari kenaikannya. Jadi untuk kalian yang sudah profit baiknya kalian take profit terlebih dahulu, soalnya kalau kalian lihat sendiri secara pergerakan harga ini di suatu uptrend kan seperti saya bilang ya biasanya tuh terjaga sampai MA20 ya, maksudnya koreksinya bahkan bisa sampai MA20 untuk ngetes kalau dia uptrend channelnya masih terjaga. Seperti contoh-contoh yang kita lihat di saham-saham blue chip ya, misalkan Telkom, BBRI itu kan dia koreksinya sampai menyentuh MA20 ya, di garis ungu itu ya. Jadi kalau kalian misalkan entry di level yang tinggi nih, yang seperti saya bilang ya, kayak ada yang tanya masuk BBRI kapan ya? Ini BBRI bahkan sekarang masih di atas MA5 ya. Kalau kalian masuk di suatu saham yang harganya di atas MA5 ini kalian harus mengetahui bahwa resiko yang kalian ambil tuh adalah sampai ke MA20 untuk jaga amannya ya. Dan kalau kita lihat di sini garis sampai MA20 ini sangat 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 jauh ya. Sebentar. Misalkan kalian entry di sini atau di mana di merah terus kalian sampai MA20 ya, which is sekitar ya
EMA 20 ini sih bakal agak naik ya. Jadi mungkin let's say sekitar 20-an persen itu resikonya kalau misalkan dia koreksi sehatnya ya. Karena itu, saya selalu ingatkan untuk di saham-saham yang naik pesat seperti ini, apalagi di small cap, baiknya kalian take profit sebagian dulu, soalnya biasanya kalau udah naik agak 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 lama ya, cenderung akan ada pullback terlebih dahulu ya. Oke, jadi untuk video kali ini, sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.